Sobat calon guru semuanya, kalau misalkan kita ini melihat di rekapitulasi akhir pelamar CPNS 2024, tentunya teman-teman bisa melihat untuk kondisi di daerah masing-masing ini antara jumlah formasi dan juga jumlah pelamar ini lebih banyak yang mana. Nah, tentunya di sini teman-teman ketika mengecek di portal instansi juga sudah banyak yang merilis, yaitu untuk jabatan-jabatan tertentu. Di sini ternyata ada yang nggak melamar, kemudian ada juga yang antara jumlah formasi dan juga jumlah pelamar ini lebih banyak jumlah formasinya, alias pelamarnya ini lebih sedikit. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar pada video sebelumnya, yaitu jika jumlah pelamar CPNS lebih sedikit dari formasi, apakah otomatis lulus CPNS 2024? Dan kira-kira seperti apa kriteria pelamar yang bisa diangkat CPNS 2024? Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, kalau misalkan kita ini ambil saja contoh ya, contoh di salah satu Pemda. Nah, di sini misalkan saja untuk jumlah formasi ini untuk dokter ahli pertama, yaitu dokter spesialis mata. Ini jumlah formasinya ada 2, sedangkan pelamarnya ada 1. Kemudian di sini formasi 1, kemudian juga untuk pendaftarnya cuma 1. Bahkan ada yang di daerah lain itu adalah untuk jumlah formasinya 20, kemudian yang melamar hanya ada 2. Nah, kira-kira di sini untuk kondisi yang seperti ini, jika jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar, apakah pelamar tersebut nanti otomatis akan lulus CPNS 2024? Nah, tentunya di sini nanti kita akan menjawab berdasarkan dari peraturan pengadaan CPNS 2024 ya. Jika jumlah pelamar CPNS lebih sedikit dari formasi, apakah otomatis lulus CPNS 2024? Bagi teman-teman yang mencari jawaban terkait tentang pertanyaan ini, maka jawabannya itu adalah tidak, teman-teman. Nah, mengapa di sini tidak? Kalau misalkan nanti nggak terpenuhi kebutuhan formasinya, bagaimana? Nah, di sini kita harus mengetahui bahwa untuk alasan mengapa jika jumlah pelamar lebih sedikit daripada jumlah formasi yang dibuka, tidak bisa otomatis diangkat menjadi CPNS, dikarenakan untuk menjadi seorang CPNS, di sini terdapat 3 tahapan seleksi ya. Jadi teman-teman, untuk kita bisa diangkat CPNS itu harus menggunakan melalui mekanisme seleksi. Yang pertama, kita harus ikut seleksi administrasi. Yang kedua, kita harus ikut SKD. Yang ketiga, inilah kita harus ikut SKB, teman-teman. Nah, di sini ada 3 persyaratan ini yang wajib teman-teman ikuti ya. Meskipun di sini untuk jumlah pelamar lebih sedikit daripada jumlah formasinya. Jadi di sini untuk teman-teman pelamar CPNS ini wajib ikut seleksi administrasi dan juga wajib ikut SKD serta wajib ikut SKB. Nah, sekarang kita bahas nih satu persatu dari 3 tahapan seleksi untuk CPNS. Jadi yang pertama yaitu teman-teman pelamar CPNS, meskipun jumlah formasinya lebih banyak daripada jumlah pelamar, maka pelamar CPNS ini harus lulus seleksi administrasi ya untuk tahapan yang pertama. Hal tersebut sesuai dengan yang kita kutip dari Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN, yang mana di sini di bagian ke-6 yaitu di seleksi ya, tepatnya di paragraf 1 yaitu tahapan seleksi. Maka untuk seleksi yang dimaksud di pasal 15 yaitu untuk CPNS ya, ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah seleksi administrasi, kemudian yang kedua adalah SKD, seleksi kompetensi dasar, terdiri dari TIU, TWK, dan juga TKP. Yang ketiga ini ada SKB ya, atau seleksi kompetensi bidang, nanti disesuaikan dengan bidang jabatan yang dilamar. Dan selanjutnya untuk secara lebih detail di sini terkait tentang yang seleksi administrasi, itu terdapat pada paragraf kedua ya, yaitu seleksi administrasi. Tepatnya di pasal ke-28 bahwasanya di sini seleksi administrasi itu adalah dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan juga kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Jadi di bagian seleksi administrasi, teman-teman di sini akan dicocokkan antara jabatan dilamar dengan persyaratan yang diberikan serta dokumen yang kalian upload, nanti itu sesuai atau enggaknya. Nah, dokumen itu sesuai dengan persyaratan instansi dan juga persyaratan jabatan atau enggaknya. Itulah dicocokkan. Jadi di sini nanti untuk seleksi administrasi ini nanti dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN.
Misalkan teman-teman mendaftarnya di Kabupaten A, berarti nanti yang menseleksi administrasi ini adalah yang memverifikasi itu dari verifikator Kabupaten A. Kalau misalkan di provinsi itu juga di provinsi, kalau misalkan di Kementerian Pusat itu juga panitia Kementerian Pusat ya. Berikutnya di sini untuk panitia seleksi instansi ini harus mengutamakan mengumumkan hasil seleksi administrasi. Nah, tentunya di sini nanti teman-teman dilanjutkan di pasal yang keempat ya. Di sini di poin yang keempat yaitu jika teman-teman yaitu dalam hal jika dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Jadi untuk di bagian ini, di bagian seleksi administrasi, teman-teman meskipun untuk formasinya itu lebih banyak daripada jumlah pelamar, kalau misalkan di sini katakanlah di sini untuk formasinya itu adalah ada misalkan formasinya ada ini ya, ada dua ya. Formasinya misalkan ada dua, kemudian pelamarnya ini ada satu, maka satu ini itu harus lulus seleksi administrasi. Kalau misalkan satu ini tidak lulus seleksi administrasi, maka otomatis di sini nanti nggak bisa ya untuk ikut SKD teman-teman. Jadi syarat pertama teman-teman ini harus lulus seleksi administrasi ya. Dan kalau misalkan teman-teman di sini lulus seleksi administrasi, di sini seperti yang tertera pada ayat kelima ya. Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi pada ayat 3 ini nanti akan mengikuti SKD untuk pengadaan PNS ini teman-teman. Setelah kalian lulus seleksi administrasi nanti akan ikut dijadwalkan untuk SKD. Jadi syarat pertama kalian harus lulus seleksi administrasi ya. Dan selanjutnya untuk syarat yang kedua, teman-teman pendaftar CPNS ini harus lulus seleksi kompetensi dasar. Yang dimaksud lulus seleksi kompetensi dasar itu apa? Yaitu tentunya di sini ada yang namanya passing grade atau nilai ambang batas. Kalau misalkan kita cek di sini untuk passing grade ini adalah sudah ditentukan ya, yaitu untuk kategori umum, kemudian untuk kategori khusus yaitu putra-putri Kalimantan, cum laude, kemudian diaspora dan juga disabilitas. Nah, di sini untuk passing grade atau PG ya, atau nilai ambang batas di sini ditentukan, yaitu untuk TWK itu kalau misalkan pelamar umum itulah 65 ya minimal, untuk putra putri Kalimantan 65, untuk cum laude, diaspora, disabilitas ini enggak ada passing grade untuk yang TWK. Kemudian untuk yang TIU di sini untuk umum adalah 80, kemudian putra putri Kalimantan 80, kemudian untuk cum laude 85, kemudian diaspora 85, disabilitas ini adalah 60. TKP ini untuk umum adalah 166, kemudian putra putri Kalimantan 166, sementara cum laude, diaspora, disabilitas ini tidak ya. Kemudian di sini untuk nilai kumulatifnya, kemudian pengerjaan soalnya. Nah ini jadi yang pertama kalian harus lulus seleksi administrasi ini. Yang kedua ini kalian harus lulus yaitu passing grade atau memenuhi nilai ambang batas. Katakanlah di sini misalkan untuk tadi jumlah formasinya ini adalah ada dua ya, ada dua, kemudian untuk pelamarnya hanya ada satu. Jadi satu orang ini di seleksi administrasi dia itu lulus, kemudian di saat seleksi kompetensi dasar ini teman-teman itu lulus ya. Misalkan untuk TWK ini mendapatkan nilai 65, kemudian TKP mendapatkan nilai 82, kemudian TIU 82, TKP 166 misalkan. Yang penting sama persis dengan yang passing grade-nya, maka kalian akan lulus. Nah, enaknya gimana? Enaknya kalau misalkan teman-teman itu jumlah pelamar lebih sedikit daripada jumlah formasi, maka di bagian SKD otomatis kalian nanti akan bisa maju ya ke SKB. Dikarenakan di sini disampaikan yaitu bahwasanya syaratnya itu kan untuk bisa SKB itu kan kita memenuhi nilai ambang batas dan juga berperingkat terbaik. Nah, kalau misalkan di ranking ya, jadi untuk formasi ada 2. Ini kalau misalkan formasi ada 10 kan berarti diambil untuk SKD ke SKB itu kan 3 kali jumlah kebutuhan, yaitu 3 kali 2 ya, yaitu 6. Kalau misalkan di sini ada 1 ya kita menjadi peserta tunggal nih untuk SKB, memperebutkan dari formasi yang jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah pelamarnya ini. Jadi kalau misalkan di sini kondisinya kita pelamarnya lebih sedikit, maka ketentuan 3 kali jumlah kebutuhan ini nggak akan berlaku teman-teman. Dan selanjutnya untuk syarat ketiga, teman-teman harus ikut SKB ya. Nah, di sini nanti teman-teman harus ikut SKB karena sebenarnya passing grade untuk SKB kan nggak ada ya. Yang namanya passing grade itu kan hanya untuk SKD saja. Kalau misalkan kita cek di bagian tahapan ya, tahapan seleksi, di sini peserta yang lulus administrasi mengikuti ujian SKD. Nah, ini dengan cat BKN, jika kita lulus SKD dengan ketentuan 3 kali jumlah kebutuhan tadi, itu kan sudah gugur ya kita, karena nggak punya pesaing nih.
maka dilanjutkan dengan SKB ya. Bagi yang lolos SKD, misalnya lulus passing grade SKD, kalian bisa ikut SKB. Nah setelah itu kita menjadi peserta tunggal, otomatis akan lulus kan. Jadi di pengumuman kelulusan kita akan lulus dan diangkat menjadi pegawai negeri sipil ya. Nah tentunya untuk di sini salah satu upaya kita bisa lulus diangkat ya. Ini kita salah satunya dengan cara belajar. Nah belajar bisa pakai bimbel online ya. Kalian silahkan cek di deskripsi untuk tutorialnya.